Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rikzan Fakhroroji Septiana dengan NIM 11920202003 akan mengulas kembali perihal materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Nurul Jamilah, Saudari Renata Diaul Haq, dan terakhir ada Saudari Rispa Ropianti Diniah, yang mana pada presentasi lalu kelompok 11 menjelaskan mengenai manajemen mutu pesantren. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan kata manajemen karena sudah banyak ditemui pada istilah-istilah umum. Kata manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yang asalnya itu manage, memiliki arti mengatur, mengelola, menata, mengendalikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kita sudah mengetahui kata manajemen, kemudian kita juga harus mengetahui kata mutu. Mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai ukuran baik suatu benda. Menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai yang disyaratkan atau yang distandarkan. Selanjutnya ada manajemen mutu pendidikan. Nah, menurut para ahli, yaitu Purnama, manajemen mutu pendidikan merupakan sistem yang terstruktur dengan serangkaian alat, teknik, filosofi, pesan untuk menciptakan budaya lembaga pendidikan yang fokus terhadap stakeholder, melatih, melibatkan partisipasi kepada guru, staf, dan perbaikan kualitas berkesinambungan yang menjunjung tinggi tercapainya kepuasan stakeholder secara terus-menerus. Konsep manajemen mutu pendidikan berbasis pesantren yaitu proses pengelolaan atau manajemen yang dilakukan pengelola secara terus-menerus berdasarkan standar-standar yang ditentukan, juga berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dengan mengacu pada nilai-nilai kepesantrenan. Nah, jadi itu manajemen mutu di pesantren. Bila mana disederhanakan yaitu pihak lembaga pesantren bertugas untuk mengelola berbagai elemen dari mulai infrastruktur bangunan, santri-santrinya, pembelajarannya, dan masih banyak lagi yang diurus oleh pihak pesantren, karena pihak pesantren lah yang mempunyai tanggung jawab penuh dari setiap elemen yang barusan saya jelaskan. Kemudian manajemen mutu pesantren. Di beberapa jenis pesantren, manajemen mutu dapat dinyatakan sebagai cara mengelola seluruh sumber daya dengan mengarahkan semua orang yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan tugas standar yang terlibat dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan. Jadi agar manajemen dapat mencapai tujuan yang sebaik-baiknya, sangat diperlukan adanya sarana-sarana atau unsur-unsur manajemen. Adapun untuk sarana dan unsur-unsur manajemen lebih dikenal dengan istilah 6M. Yang pertama manusia, yang kedua money yang bermakna uang, yang ketiga material atau bahan, yang keempat mekanis atau mesin. Dengan manusia maka
manajemen itu dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dan sesederhana mungkin. Dengan uang apapun bisa didapat dalam unsur pengelolaan, karena tanpa uang walaupun ada manusia tentunya akan sulit, karena di zaman sekarang apapun dibutuhkan dengan uang. Material bahan-bahan yang hendak dikelola dalam suatu manajemen khususnya di pesantren seperti bangunan infrastruktur, ada ruang belajar, ruang mengaji, perpustakaan, WC, itu semua adalah bahan yang dikelola. Kemudian mekanis atau mesin. Di zaman modern ini tentunya unsur-unsur manajemen banyak menggunakan mesin, karena manusia ingin melakukan sesuatu dengan sesimpel mungkin, hanya dirinya sedikit bekerja, tapi dengan bantuan mesin lah pekerjaan-pekerjaan berat pun akan cepat terselesaikan. Misalnya dalam pencetakan buku, pemberdayaan buku juga dengan menggunakan mesin, fotokopi, sehingga tidak perlu lagi menulis secara repot-repot, tapi ada mesin yang ikut serta dalam proses manajemen pengelolaan di pesantren. Kemudian ada metode dan market. Metode itu metode, market itu pasar. Ini merupakan kedua unsur yang sangat penting, tidak kalah pentingnya daripada 4 unsur yang sudah saya jelaskan. Adapun indikator-indikator yang dijadikan acuan dalam proses penjaminan mutu, diantaranya manajemen dan organisasi, meliputi aspek kepemimpinan, perencanaan, administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi indikator pembelajaran, meliputi aspek kurikulum, pengajaran, proses belajar siswa, dan penilaian. Tentu harus direncanakan secara matang, karena nantinya para santri tidak akan memiliki arah kalau asal-asalan dalam perencanaan kurikulum dan pengajaran, juga proses belajar kelak. Dukungan kepada siswa juga dari atas lembaga, meliputi bimbingan, pengembangan pribadi dan sosial siswa. Bimbingan perlu dilakukan kepada para santri guna mencetak santri yang berbasis akhlakul karimah, yang mengacu kepada Rasulullah SAW, karena Rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak hambanya. Ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Yang kemudian adalah prestasi belajar. Dalam prestasi belajar ini terdapat aspek kinerja akademis dan non-akademis. Nah, analisis manajemen mutu pesantren itu ada pesantren At-Taqwa di Bekasi, yang mana memiliki kekuatan atau dalam bahasa Inggrisnya strength, peluang, opportunity, dan metode. Kemudian ada pesantren modern Darul Mansur, yang mana pesantren Darul Mansur ini dalam manajemen dan mutunya terdapat perencanaan yang baik, pengorganisasian, pengendalian, komunikasi, keputusan, manajemen fungsional. Analisis manajemen mutu Madrasah Salafiyah 3 Komplek Ki Karapiak semi tradisional ya pesantren ini, yang mana pesantren ini juga hampir sama dengan pesantren barusan. Terdapat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan. Pengawasan juga sangat penting sekali dalam manajemen dan mutu di pesantren, karena santri yang tidak diawasi tentunya akan bertindak sebagaimana yang ia mau. Kebanyakan pada usia menengah SMP sampai SMA itu banyak melakukan hal yang bertentangan dengan norma dan agama. Tentu harus diawasi oleh pihak lembaga pesantren agar tidak keluar dari koridor-koridor keislaman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.